warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu nih, saya Syukrina, mahasiswi IAIN Langsa, jurusan TBI Tadris Bahasa Inggris. By the way, selamat datang ya di podcast pertama saya. Semoga kalian enjoy mendengarnya dan juga bisa mengambil beberapa manfaat nantinya. Well, di podcast pertama ini saya akan membuka pembahasan pertama mengenai lingkungan dengan tema peran milenial terhadap penyelestarian lingkungan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih mengenai topik ini, ada baiknya kita tahu dulu apa sih sebenarnya pengertian dari lingkungan itu. Menurut beberapa ahli, mengartikan lingkungan itu sebagai berikut. Pertama, menurut Munajat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya yaitu manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Sementara itu, menurut Otto Sumarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Nah, jadi itulah beberapa definisi dari lingkungan menurut beberapa para ahli. Mengenai lingkungan itu sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ia bisa dikatakan sebagai tempat kita tinggal dan juga merupakan aspek penentu nih berlangsungnya sebuah kehidupan di suatu daerah. Nah, keharmonisan hidup antar masyarakat itu bisa kita wujudkan dengan adanya lingkungan yang bersih, lestari, dan asri. Di era saat ini, kita sebagai generasi muda atau yang lebih dikenal sebagai kaum milenial nih, yang nantinya diibaratkan sebagai pemegang kendali dalam kehidupan bermasyarakat, maka sudah seharusnya kita menyadari bahwa menjadi penerus bangsa itu harus bijak dalam berbagai aspek kehidupan. Yang dalam hal ini terutama yaitu perihal masalah lingkungan. Kita harus ikut andil dalam mempertahankan kelestarian lingkungan. Apalagi sekarang, dengan kemajuan teknologi, tanpa kita sadari bahwa ia membuat kita seperti kurang bersikap bijak terhadap lingkungan sekitar. Banyak penampakan dan bukti bahwa masih kurang bijaknya kita ini dalam masalah melestarikan lingkungan. Contoh kecilnya saja, kita lihat masih banyak pagar-pagar tembok, baik pagar sekolah atau pagar tembok bangunan lainnya, yang menjadi bukti kurang bijaknya kita ini. Banyak yang masih kadang suka mencoret-coret dan bahkan menuliskan kata-kata yang tidak pantas ketika dibaca. Padahal, jika kita itu lebih bijak dengan kesadaran penuh mengenai pentingnya arti pelestarian lingkungan, maka kita sudah seharusnya lebih menjaga dan memberikan efek positif kepada masyarakat. Nah, mari kita bangkitkan dan berikan rangsangan positif kepada semua
terutama bagi sesama kaum muda atau kaum milenial yang berpendidikan, untuk memberikan contoh positif kepada orang banyak atau masyarakat. Agar apa? Agar kita sama-sama ikut menjaga kelestarian lingkungan dan juga menghindari apa yang dinamakan dengan perusak lingkungan. Sebenarnya banyak cara untuk melestarikan lingkungan. Contoh kecilnya saja begini. Kita membuat program di mana setiap minggunya itu ada kegiatan kebersihan. Nggak usah deh tiap hari, cukup minimal 1 hari saja. Misalnya hari Jumat. Nah, setiap hari Jumat ini ditetapkan sebagai hari kebersihan yang selalu rutin diadakan setiap minggunya untuk membersihkan lingkungan, seperti menyapu jalan, membersihkan saluran air, melakukan penghijauan atau menanam pepohonan. Ini akan sangat membawa dampak positif terhadap masyarakatnya. Selain menjadikan lingkungan bersih, asri, dan indah dipandang mata, juga dengan sesama masyarakat juga banyak terjalin komunikasi atau saling bersilaturahmi. Jadi, banyak dampak positif yang diperoleh dari kegiatan seperti ini. Nah, sekarang ayo mari kita bangkitkan semangat jiwa muda kita ke hal-hal positif yang bisa membawa dampak positif kepada banyak orang. Lakukan sekarang dan mulailah dari diri sendiri sebagai penggerak bagi yang lain. Seperti pepatah mengatakan, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, sebelum saya mengakhiri, ingin sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah mendukung saya dalam kegiatan pengabdian ini. Orang tua saya, keluarga, kepala desa, beserta warga desa Ulebang yang dengan ringan tulangnya membantu saya dari awal kegiatan hingga sekarang. Dan terkhusus juga kepada DPL saya, Bu Mutia Rahmah, yang telah mengarahkan dan juga membimbing saya selama KPM berlangsung. Terima kasih banyak, Bu. Dan saya rasa cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.